Welcome to Bisa Lulu's channel. Subscribe, comments, and turn on the notification button. Video berikut menampilkan hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara beasiswa, mulai dari kesalahan saat latihan tes wawancara, hingga bagaimana saat pekerjaan tak sesuai dengan rencana studi. Setelah beberapa kali melakukan mock test bersama teman-teman, saya menemukan beberapa kesalahan yang sama yang sering terjadi. Yang pertama adalah kurang terstrukturnya informasi. Argumennya bagus, data yang disajikan itu beneran urgent, tapi nggak terstruktur kayak gitu. Jadi dan yang kedua, itu kurangnya refleksi, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kepribadian tentang pengalaman keberhasilan ataupun tentang kelebihan dan kekurangan kayak gitu. Kurangnya adalah lesson learn atau refleksi tentang apa yang bisa didapat dari pengalaman tersebut. Yang ketiga itu adalah kurang dalam menyajikan urgensi. Umumnya ini diakibatkan oleh kurangnya data. Mungkin harus bisa coba memastikan bahwa ada data statistik sedikit kayak gitu untuk sebagai komparasi, mensignifikansi tentang kebutuhan. Misalkan kalau saya belajar tentang kompresor kayak gitu, minimal manfaat kompresor tuh untuk skala apa dan untuk apa dan apa manfaatnya kayak untuk pada level industri. Oke, bagi teman-teman masih bingung tentang bagaimana cara membuat closing statement, closing statement itu sederhananya adalah sebuah rangkuman dari sebuah proses wawancara. Maka ketika membuat sebuah membuat closing statement, bisa menggunakan struktur seperti ini ya. Yang pertama adalah jelasin masalahnya dalam 2 kalimat. Kedua, gap yang teman-teman miliki sekarang 1 kalimat. Yang ketiga adalah peran yang ingin teman-teman ambil menjadi apa, itu dengan 2 kalimat. Yang pastikan relevan dengan studinya nanti. Dan yang berikutnya, kenapa studi yang akan diambil itu relevan untuk menyelesaikan masalah ataupun concern teman-teman pada saat ini. Dan yang terakhir, bukan terakhir sih, yang berikutnya, kenapa Indonesia itu harus memiliki hal tersebut? Kalau saya nggak punya, Indonesia akan kehilangan apa? Momentum kah, kerugian kah, atau potensi yang sebenarnya harus bisa dioptimalkan. Dan yang terakhir adalah harapan teman-teman. Teman-teman bisa ngomong seperti ini, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Oleh karena itu, saya sangat berharap saya bisa dipertimbangkan dalam proses seleksi beasiswa ini, karena saya akan melakukan A, B, C, dan D. Oke? Bagaimana jika pekerjaan teman-teman itu nggak sesuai dengan rencana studi atau studi sebelumnya? Sebenarnya itu nggak masalah, tapi pastikan teman-teman bisa menemukan skill yang relevan dari pekerjaan sebelumnya yang bisa dipakai untuk studi nanti. Misalkan sebagai contoh, ada salah satu menti yang dia kerja di perusahaan asuransi sebagai assessment yang berhubungan dengan kapal, memastikan bahwa kapal tersebut memuat sistem penyimpanan bahan-bahan kimianya itu tuh aman, dan dia melakukan assessment di bidang itu. Kemudian nanti dia pengen lanjut kuliah, itu pekerjaan dia ya. Kemudian dia punya rencana untuk lanjut di Singapura dengan jurusan yang sama, yaitu chemical engineering. Nah, di sini dia bisa menggunakan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu tuh masih inline dengan apa yang udah dia lakukan sebelumnya, yaitu tentang chemical engineering juga, dan apa yang akan dia pelajari nanti. Bedanya adalah cuman skema pekerjaannya aja, yaitu dia melakukan assessment, bukan di lab, tapi dia melakukan memastikan bahwa sistem penyimpanan, storage-nya, kemudian semuanya itu tuh safe gitu untuk melakukan keberangkatan. Jadi skill yang didapatkan dalam pekerjaan itu tuh relevan dengan apa yang udah dia pelajari sebelumnya dan yang akan dia pelajari setelahnya. Oke, saya akan menjelaskan kalau seandainya kenapa memilih kampus A bukan kampus B. Teman-teman bisa menjelaskan dari 3 aspek.
Yang pertama adalah aspek akademik, yaitu mata kuliah. Jelaskan keunggulan mata kuliahnya, mata kuliah itu tidak ditemukan di kampus lain, atau mata kuliah tersebut lebih eksklusif ada di kampus tersebut, dikarenakan faktor A, B, C, dan D. Kedua adalah dosen pengajar, mulai dari expertise beliau, kemudian penelitian-penelitian dan publikasi yang sudah beliau lakukan. Dan yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas yang didapatkan nanti saat kuliah, itu pastikan fasilitas yang unik, yang hampir nggak bisa ditemukan di semua kampus. Misalkan fasilitasnya hanya ada di kampus tersebut, tidak ada di kampus lain. Atau fasilitasnya itu terbatas, hanya ada di dunia 3 misalkan ya, atau hanya ada di Indonesia itu cuma ada 3 tempat, dan salah satunya di kampus tersebut. Oke, kenapa Anda layak mendapatkan beasiswa LPDP? LPDP adalah salah satu beasiswa yang bertujuan untuk melakukan pemberhentian pendidikan, di mana motivasi ini itu sejalan dengan apa yang ingin saya lakukan. Dengan saya menjadi salah satu guru yang memiliki kualitas yang sangat baik, baik itu di bidang teknologi ataupun di bidang informasi, yang memberikan wawasan praktis kepada siswa-siswa saya yang ada di Indonesia bagian timur, itu saya akan menjadi bagian dalam proses pemerataan kualitas pendidikan sesuai dengan visi misi LPDP. Yang kedua, dengan melakukan pemerataan pendidikan, saya yakin Indonesia itu akan memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih optimal dalam menghadapi bonus demografi di masa depan. Tanpa adanya kualitas sumber daya manusia yang bagus, hal itu akan sulit tercapai. Oleh karena itu, saya sebagai seorang guru dan akan menjadi seorang dosen di masa depan, saya berharap saya bisa menjadi bagian dalam proses pemerataan pendidikan ini dengan bantuan beasiswa LPDP setelah saya lulus S2. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaannya. Jika saya tidak lulus mendapatkan beasiswa LPDP pada kali ini, saya akan melakukan evaluasi dari berbagai macam aspek, mulai dari urgensi tentang jurusan yang saya pilih, performa saya dalam melakukan dalam penulisan esai, serta saat wawancara, cara saya berkomunikasi, serta justifikasi. Kenapa apa yang saya perjuangkan itu adalah hal yang sangat urgent, penting bagi Indonesia. Akan tetapi, pada kesempatan ini saya ingin coba menekankan bahwa saya sangat yakin apa yang saya perjuangkan itu merupakan adalah hal yang sangat dibutuhkan. Mungkin cara saya menyampaikan itu tidak begitu convincing, tapi ada beberapa aspek yang sangat menguntungkan bagi Indonesia ketika bilingual education yang lebih inklusif itu bisa diterapkan. Bukan hanya meningkatkan kapasitas generasi muda Indonesia untuk bisa lebih kompetitif di dunia kerja, tapi juga mereka akan memiliki kesempatan untuk mengakses job market di ranah global. Oleh karena itu, saya ingin mengambil peran sebagai inisiator ataupun sebagai salah satu expert di bidang bilingual education yang bisa menjadi lebih inklusif untuk berbagai macam latar belakang mahasiswa ataupun siswa yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih, dan saya sangat berharap saya bisa dipertimbangkan untuk bisa diterima di beasiswa LPDP kali ini. We hope this video can be useful for you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, and see you very soon.